Shalom. Salam. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi ke-6, yaitu indikator penerima inovasi. Jadi pengertian indikator penerima inovasi di sini adalah indikator penerima inovasi merupakan faktor-faktor atau ciri khas yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang memengaruhi tingkat kesediaan mereka untuk menerima dan mengadopsi suatu inovasi. Jadi ini sangat penting karena tidak semua orang atau kelompok merespon inovasi dengan cara yang sama. Jadi semua orang dalam menerima inovasi itu memiliki respon yang berbeda-beda. Ada yang langsung mau mencoba inovasi tersebut, ada yang perlu waktu untuk penyesuaian untuk menggunakan inovasi tersebut, dan ada juga yang memang benar-benar menolak inovasi tersebut untuk digunakan. Contohnya di sini adalah kemampuan guru dalam mengoperasikan perangkat teknologi, ketersediaan infrastruktur internet di sekolah, dan sikap guru terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi ada juga guru-guru yang dalam mengoperasikan perangkat teknologi itu masih kurang pengetahuannya, seperti penggunaan laptop dan juga penggunaan komputer. Ada juga sekolah-sekolah di tempat-tempat terpencil yang tidak ada internet. Itu yang menjadi faktor penghambat terberjalannya inovasi. Dan ada teknologi dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, yaitu ada guru-guru yang mungkin sulit untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian ada indikator penerima inovasi. Jadi indikator penerima inovasi ini menurut teori Everett M. Rogers dalam bukunya Diffusion of Innovation, terdapat beberapa karakteristik penerima inovasi yang mempengaruhi kecepatan adopsi. Berikut adalah indikator-indikator utamanya. Yang pertama itu ada tingkat pendidikan. Jadi orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan lebih baik dalam menerima inovasi tersebut, karena memiliki pemahaman dan tingkat kritis yang tinggi sehingga orang itu dapat menerima inovasi. Kemudian yang kedua ada akses terhadap informasi. Kemampuan untuk mengakses informasi melalui media massa, internet, atau jaringan sosial memengaruhi tingkat penerimaan inovasi. Jadi dengan adanya informasi mengenai inovasi yang ada atau pembaruan tentang sesuatu, maka orang itu dapat menarik perhatiannya untuk mau mencoba inovasi tersebut. Tetapi jika tidak ada akses informasi, maka orang itu sulit untuk mengadopsi inovasi tersebut. Jadi perlunya difusi inovasi itu, yaitu untuk menyebarluaskan informasi tentang inovasi tersebut. Kemudian C, sikap terhadap perubahan. Seseorang yang memiliki sikap terbuka terhadap perubahan lebih mungkin menerima inovasi dibandingkan mereka yang konservatif dan enggan berubah. Yaitu contohnya guru yang memiliki sikap terbuka terhadap perubahan lebih cenderung bersedia mencoba metode pembelajaran baru. Jadi ketika adanya perubahan, maka guru dengan bersedia terbuka untuk melakukan metode pembelajaran yang baru agar lebih menarik, kreatif, dan inovatif. Kemudian ada status sosial ekonomi. Mereka yang berada dalam status sosial ekonomi lebih tinggi sering memiliki sumber daya yang cukup untuk mencoba mengadopsi inovasi, seperti membeli teknologi baru atau mengikuti pelatihan. Contohnya, masyarakat di kota besar dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki akses internet yang lebih lancar dan stabil dibandingkan masyarakat di daerah pedesaan dengan pendapatan rendah. Akses internet yang lancar memungkinkan mereka untuk lebih mudah mengakses platform edukasi online, mengikuti pelatihan daring, dan mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.
Kemudian yang berikut ada keanggotaan dalam kelompok sosial. Jadi orang yang aktif dalam organisasi atau kelompok sosial lebih mudah terpapar inovasi melalui komunikasi interpersonal, diskusi kelompok atau pengaruh sosial. Contohnya yaitu anggota komunitas petani yang aktif berdiskusi tentang teknologi pertanian baru lebih cepat mengadopsi teknologi tersebut dibandingkan petani yang tidak tergabung dalam komunitas tersebut. Yang berikut ada pengaruh pemimpinan opini. Pemimpin opini di masyarakat sering menjadi rujukan. Jika mereka menerima suatu inovasi, maka masyarakat cenderung ikut mengikuti. Jadi itu tergantung dari pemimpin opini. Jadi orang yang memberi suatu pendapat mengenai inovasi tersebut, bahwa inovasi ini bagus, ya pembaruan ini seperti ini, dan itu berdampak, maka orang-orang atau masyarakat akan lebih tertarik dan mau untuk mengadopsi inovasi tersebut. Jadi contohnya itu selebriti yang mendukung penggunaan energi terbarukan. Jadi seperti artis-artis yang dipakai untuk membuat banyak iklan, yaitu tujuannya untuk mengiring opini kepada masyarakat dan kalangan orang banyak bahwa sesuatu yang mereka kembangkan ini adalah baik. Maka dari situ orang akan berlomba-lomba untuk mau mencari tahu tentang inovasi tersebut dan menggunakannya. Kemudian ada lokasi geografis. Jadi kembali lagi bahwa tentang lokasi geografis ini juga penting, karena untuk menyebarluaskan informasi maka perlu untuk melihat kondisi dan lokasi dari tempat tersebut. Jika tempat itu terpencil, maka untuk menyebarluaskan informasi tentang inovasi itu sangat sulit, karena untuk akses jalan mungkin sulit, atau akses internet untuk melihat di media massa, media sosial dan lain sebagainya, maka akan sulit untuk orang-orang itu dapat menerima informasi tentang inovasi. Kemudian akan yang berikut, kategori penerima inovasi akan disampaikan oleh Grace. Oke, yang berikut itu adalah kategori penerima inovasi atau adaptor kategoris. Nah, yang pertama itu adalah inovator. Nah, inovator adalah orang-orang pertama yang mencoba inovasi. Mereka cenderung berpendidikan tinggi, berani mengambil risiko, dan memiliki akses informasi yang luas. Contohnya itu adalah inovasi dalam teknologi smartphone adalah orang-orang yang pertama kali membeli dan menggunakan smartphone terbaru dengan fitur-fitur yang inovatif. Yang kedua itu adalah pengadopsi awal. Nah, mereka adalah pemimpin opini yang dihormati dan menjadi panutan. Early adopters penting karena mereka menjembatani inovator dengan masyarakat luas. Contohnya itu pengadopsi awal dan teknologi drone adalah para fotografer dan videografer profesional yang pertama kali menggunakan drone untuk keperluan fotografer dan videografi. Yang ketiga itu adalah mayoritas awal. Nah, mayoritas awal ini adalah mereka yang menerima inovasi lebih awal daripada rata-rata, tetapi membutuhkan bukti keberhasilan dan rekomendasi dari early adopters. Contohnya itu mayoritas awal dalam teknologi e-komersi adalah orang-orang yang pertama kali menggunakan platform e-komersi untuk membeli produk secara online setelah melihat pengalaman positif dari early adopter. Yang keempat itu adalah mayoritas akhir. Nah, mayoritas akhir ini adalah kecenderungan skeptis dan hanya akan mengadopsi inovasi setelah mayoritas masyarakat melakukannya. Biasanya
dipengaruhi oleh tekanan sosial. Contohnya itu seperti mayoritas akhir dalam teknologi internet banking adalah orang-orang yang baru menggunakan layanan internet banking setelah melihat banyak orang lain menggunakan dan mendapatkan informasi tentang kemudahan dan keamanannya. Yang kelima itu adalah kelompok terakhir atau pelambat. Nah, kelompok terakhir yang menerima inovasi sangat konservatif, berorientasi pada masa lalu dan sering berada dalam keterbatasan ekonomi maupun akses informasi. Contohnya itu seperti kelompok terakhir dan teknologi komputer adalah orang-orang yang masih menggunakan komputer lama dan menolak untuk beralih ke komputer baru dengan teknologi yang lebih canggih. Yang berikut akan dijelaskan oleh teman Juan. Baik, jadi dari apa yang sudah dijelaskan tadi, ada yang terakhir itu yaitu pentingnya memahami indikator dan kategori adopter. Jadi yang pertama itu langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu menyusun strategi penyuluhan dengan mengenali indikator seperti akses informasi dan pendidikan. Jadi ketika mereka mau melakukan penyuluhan, maka informasi atau akses informasi atau sumber informasi yang didapat itu harus dikenal lebih dulu dan harus diketahui lebih dulu, sehingga ketika mereka melakukan penyuluhan yang dilakukan itu dapat sesuai dengan sumber informasi yang mereka dapat. Dan untuk yang kedua itu menentukan target sasaran. Itu sasaran yang ditentukan itu lebih fokus pada early adopters atau yang tadi sudah dijelaskan oleh teman Grace itu pengadopsi awal. Nah, pengadopsi awal di sini itu adalah orang-orang penting mungkin, ya, orang-orang penting yang menjadi panutan begitu. Jadi ketika mereka melakukan penyuluhan dan target mereka yang utama itu kepada orang-orang yang menjadi panutan, maka informasi yang disebarluaskan itu dapat berjalan dengan baik begitu. Karena orang-orang tersebut dapat menyebarkan begitu. Dan yang ketiga itu mengurangi resistensi. Jadi strategi dapat dirancang untuk menjawab hambatan psikologis dan sosial yang membuat orang enggan menerima informasi. Dan untuk yang terakhir itu yaitu meningkatkan efisiensi program. Jadi inovasi dapat disebarkan lebih cepat dengan memprioritaskan kelompok-kelompok yang siap menerima. Jadi ketika mereka menyebarkan sebuah inovasi atau program inovasi, maka mereka akan menyebarkan kepada kelompok-kelompok atau orang-orang yang lebih siap untuk menerima inovasi yang akan mereka kembangkan itu. Mungkin itu saja. Dan kesimpulan ini yaitu indikator penerima inovasi merupakan unsur penting dalam memahami bagaimana inovasi dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Karakteristik inovasi ini seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, sikap terhadap perubahan, status sosial ekonomi, dan pengaruh sosial sangat menentukan kecepatan dan keberhasilan adopsi inovasi. Selain indikator, kategori penerima inovasi menurut teori Rogers, dia juga memberi gambaran bahwa tentang tahapan masyarakat dalam menerima perubahan, mulai dari inovator hingga kelompok terakhir atau pelambat, ya, yang disebut dengan langgar. Jadi memahami indikator dan kategori ini sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran inovasi agar dapat merancang strategi komunikasi dan pendekatan yang tepat sehingga inovasi dapat diterima dan dimanfaatkan secara maksimal. Baik, demikian hasil presentasi kami. Kami memberikan kesempatan untuk teman-teman yang mau memberikan saran atau pertanyaan. Waktu kami persilakan kepada teman-teman. Sudah. Sekian hasil presentasi dari kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Shalom.